Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Link Awakening semuanya? Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya, tapi seperti biasa tolong dibantu untuk tekan tombol like. Terima kasih sudah dan sebelumnya. Bab 1451. Sebenarnya, Nanako Ito tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Jadi dia punya ide dan hanya membagikan teh susu. Adapun Ye Chen, meskipun dia merasa sedikit terkejut, sejak dia keluar untuk menjemput ayah mertuanya, dia benar-benar tidak minum seteguk air, dan mulutnya benar-benar kering. Jadi, dia mengambilnya tanpa sadar, dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, saya hanya haus." Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan menggigit sedotan, dan meneguknya. Nanako Ito sadar dan berseru di dalam hatinya, "Ups, aku baru saja minum beberapa teguk teh susu ini." Anak itu sangat malu. Dia telah menerima 20 tahun pendidikan yang ketat dari keluarga yang anggun, dan dia tahu pentingnya kata-kata pria dan wanita tidak saling mengenal. Ini bisa dikatakan sebagai kontak terdekat antara dia dan lawan jenis. Oleh karena itu, pada saat ini, dia gugup sekaligus khawatir. Namun, terlepas dari itu, dia masih sedikit bersemangat di dalam hatinya. Tepat ketika dia bingung, Marvin Ye bertanya kepadanya, "Mengapa kamu datang ke sini?" "Ah, aku," Nanako Ito berkata dengan gugup. "Aku adalah aku sedang dalam perjalanan, bukan aku." Ito Nanako tidak bisa berbohong. Jadi dia tiba-tiba tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaannya, dan dia langsung kehilangan posisinya. Ye Chen tersenyum ringan dan berkata, "Oke, jangan terlalu gugup di depanku. Bicaralah jika ada yang ingin kamu katakan." Nanako Ito mengangguk ringan, dan berkata, "Saya hanya ingin bertemu Marvin Ye karena saya khawatir tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat Marvin Ye lagi setelah pertandingan." Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu akan kembali ke Jepang setelah pertandingan?" "Itu benar." Nanako Ito tidak berani menatap matanya, dan berkata dengan lembut, "Ayahku sudah mengatur pesawatnya, dan aku akan segera kembali setelah pertandingan." Ye Chen bingung, lagi pula kamu telah memasuki final. Bahkan jika kamu kalah, kamu masih menjadi runner-up dalam kompetisi. Bukankah kamu bahkan berencana untuk berpartisipasi dalam upacara penghargaan? Nanako Ito tersenyum kecut, "Sebagai unggulan nomor 1 dalam kompetisi, saya gagal memenangkan medali emas. Bagaimana saya bisa bertahan untuk upacara penghargaan runner-up?" Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, "Berlatih seni bela diri bukan untuk menang. Karena kelahiran seni bela diri itu sendiri bukan untuk melawan orang lain, tetapi untuk melawan diri sendiri." "Melawan dirimu sendiri?" Nanako Ito bertanya dengan tatapan kosong. "Tuan Ye Chen, apa artinya melawan diri sendiri?" Ye Chen tersenyum ringan, "Nanaizi, nenek moyang orang Tionghoa kita mungkin berbeda dari nenek moyang negara atau bangsa manapun di dunia. Nenek moyang kita tidak pernah menyukai intimidasi, juga tidak menyukai agresi asing. Sejak zaman kuno, nenek moyang Tionghoa kami telah melekat pada negara dan berusaha untuk tidak diserbu oleh musuh asing. Tetapi bahkan di masa paling makmur ketika semua bangsa datang ke Korea, kami tidak pernah menginvasi negara manapun, termasuk Jepang Anda." Nanako Ito mengangguk dengan serius. "Jangan khawatir, Tuan Ye Chen, saya pasti akan melakukan yang terbaik." Setelah selesai berbicara, dia ingat Ye Chen menatap dirinya sendiri dengan mata tertekan selama semifinal, dan bertanya dengan gembira di dalam hatinya, "Tuan Ye Chen, apakah saya tampil baik di pertandingan terakhir?" Ye Chen mendengarnya berbicara tentang pertandingan terakhir, dan ketika dia memikirkan adegan dia dipukul oleh lawan berulang kali dan terluka di atas ring, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan di hatinya. Karena kekuatan keseluruhan Qin Aosway telah meningkat pesat sekarang, dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan musuh dengan satu gerakan, jadi bukan masalah besar baginya untuk mengendalikan musuh dengan satu gerakan, bahkan bisa dikatakan mudah. Namun, meskipun kekuatan Nanako Ito lebih kuat dari lawannya Michelle, dia tidak cukup kuat untuk mengalahkan lawan dengan satu gerakan.
Jadi dia setara dengan mengajukan pertanyaan yang sangat sulit pada dirinya sendiri. Jika dia tidak bersikeras mengambil jalan yang paling sulit, dia tidak akan dipukul oleh lawan beberapa kali selama pertandingan. Nanako Ito bahkan lebih pemalu saat ini, dan dia berkata dengan sangat serius, "Saya terutama berharap Tuan Ye Chen akan melihat saya dengan kagum." Ye Chen tidak bisa menahan keterkejutannya ketika mendengar ini. Apakah itu untuk dirimu sendiri? Gadis ini terlalu bodoh, kan, untuk mengesankan diri sendiri? Berdiri saja di atas ring dan biarkan lawan terus meninju. Bagaimana jika pihak lain terluka secara tidak sengaja dan terluka parah? Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, hanya untuk membuatku terkesan, menempatkan dirimu dalam situasi yang berbahaya. Apakah menurutmu itu sepadan? Ye Chen tidak tahu mata seperti apa yang dia tinggalkan untuk Nanako Ito. Lagi pula, dia tidak memiliki cermin pada saat itu, jadi dia bisa melihat seperti apa matanya. Tapi dia ingat bagaimana perasaannya saat itu, melihatnya terus-menerus dipukul oleh lawan pada saat itu, saya benar-benar merasa tertekan di hati. Jadi, kalau dipikir-pikir, apa yang dilihat Nanako Ito saat itu juga seharusnya adalah matanya yang tertekan, bukan? Nanako Ito lama memperhatikan di belakangnya, hingga sosoknya benar-benar menghilang di depan matanya, lalu mendesah pelan, berbalik dan pergi. Saat ini, Jinling International Hotel, Kobayashi Jiro baru saja selesai mandi di kamarnya, menuangkan segelas whisky dengan santai, duduk di sofa di depan jendela setinggi langit-langit, dan menatap pemandangan malam Jinling dengan wajah penuh. Alasan mengapa dia dalam suasana hati yang baik adalah karena kompetisi sanda internasional Jinling ini telah memecahkan rekor dalam perhatian China, dan bersamaan dengan itu, popularitas Xiaolin Weisan meroket. Menurut umpan balik, volume penjualan meningkat 7 atau 8 kali lipat sekaligus, jauh melebihi harapannya. Melihatnya seperti ini, Kobayashi Pharmaceutical akan segera mencapai level yang lebih tinggi. Memikirkan hal ini, dia merasa lega, dan mau tidak mau menyesap anggur kental di gelas lagi. Setelah beberapa teguk anggur ini, perutku terasa panas. Segera setelah itu, ada sedikit rasa sakit, ekspresi Kobayashi Jiro sedikit berubah, dan dia segera mengulurkan tangan untuk mendapatkan Kobayashi Weisan miliknya sendiri. Padahal, Kobayashi Jiro selalu memiliki penyakit tersembunyi di perutnya. Dia pada dasarnya adalah peminum yang baik, dia paling suka minum alkohol, dan dia suka minum alkohol yang kuat, sehingga beberapa akar penyakit telah lama tertinggal di perutnya. Tahun lalu, masalah perutnya menjadi semakin serius, dan dokter menyuruhnya berhenti minum. Untuk mengatasi masalah perutnya, dia mengandalkan pengetahuan profesionalnya di bidang farmasi, membaca banyak buku medis klasik Tiongkok, dan mempelajari banyak resep sebelum merumuskan Xiaolin Weisan. Kobayashi Weisan adalah obat sehari-hari yang dapat menghilangkan rasa tidak nyaman di perut. Khasiatnya bisa dikatakan sangat berhasil, tetapi Weisan ini seperti plester. Plester dapat sangat meredakan rematik sendi, tetapi hampir tidak mungkin untuk menyembuhkannya. Bedak perut sebenarnya sama saja. Tidak mungkin menyembuhkan penyakit perut yang serius dengan Weisan, seperti orang yang tulang rawan lututnya telah aus dan menderita sakit sepanjang hari. Dalam hal ini, plester hanya dapat menghilangkan rasa sakit untuk sementara. Paling banyak dapat mengurangi pembengkakan dan peradangan, tetapi tidak pernah dapat memulihkan tulang rawan lutut seseorang yang rusak. Dengan kata lain, meskipun pasien seperti ini menempelkan plester seumur hidup, tidak mungkin menyembuhkan cedera sendi lututnya. Hal yang sama berlaku untuk Kobayashi Weisan. Kobayashi Jiro meramu Weisan Kobayashi menurut resep Cina kuno, meskipun memiliki efek pereda yang besar pada masalah perutnya, namun sejauh ini belum dapat menyembuhkannya, sehingga Kobayashi Jiro sekarang mengonsumsi beberapa bungkus Weisan Kobayashi setiap hari untuk meredakan ketidaknyamanan perut. Tepat ketika dia mengambil 2 bungkus Xiaolin Weisan dan hendak meminumnya dengan whisky, terdengar ketukan di pintu. Dia meletakkan gelas anggur dan bubuk perutnya,
dan berjalan ke pintu melalui layar mata elektronik. Dia melihat asistennya berdiri di luar pintu, jadi dia mengulurkan tangannya untuk membuka pintu. Dia mengambil Jiuxuan Wei-san, melihatnya sebentar, dan berkata dengan jijik, "Setidaknya ada selusin produk yang meniru Xiaolin Wei-san kami di Cina, Korea Selatan, dan Asia Tenggara, tetapi tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kami. Jiuxuan Wei-san ini pasti sama, itu hanya sampah, tidak layak disebut. Ini telah menghasilkan daya beli yang sangat mengerikan." Ketika Jiro Kobayashi mendengar apa yang dikatakan asistennya, dia tidak bisa tidak memperhatikannya. Dia tidak bisa menahan cemberut, dan berkata, "Saya tahu bahwa Gu Qiuyi memang wanita yang sangat cantik, dan dia juga pandai berakting. Saya tidak menyangka akan menjadi juru bicara pesaing kita kali ini. Besok pagi, hubungi sekarang, ponsel agen dihidupkan 24 jam sehari, dan tetap tidak diblokir." Dia tahu bahwa di era ini, apapun yang dia jual, dia paling takut menjadi idola. Banyak penggemar fanatik tidak peduli apakah hal-hal yang di-endorse oleh idola itu baik atau buruk. Asalkan di-endorse oleh idola, mereka harus membelinya, dan mereka membelinya dalam jumlah banyak. Apalagi perilaku pembelian fanatik penggemar sangat eksklusif. Pada jenis produk yang sama, jika ia memilih untuk membeli endorsement dari idolanya, ia pasti tidak akan melirik produk lain yang sejenis. Jika demikian, kemungkinan besar Jiuxuan Wei-san ini, dengan mengandalkan pengaruh Gu Qiuyi, akan mencuri sejumlah besar konsumen dari Xiaolin Wei-san miliknya. Memikirkan hal ini, ekspresi Kobayashi Jiro menjadi semakin suram. Oh sial, awalnya, Xiaolin Wei-san ingin menggunakan kompetisi sanda ini untuk menjadi populer di seluruh China. Tetapi saat ini, Cheng Yaojin pecah di tengah jalan saat tertekan. Kobayashi Jiro kembali merasakan sakit di perutnya. Jika asisten tidak mengganggunya, dia akan menelan 2 bungkus Wei-san tadi. Oleh karena itu, saat ini, dia secara tidak sadar ingin terus mengambil Xiaolin Wei-san miliknya. Biasanya, saat perutnya tidak enak, dia membutuhkan 2 bungkus Xiaolin Wei-san untuk meredakannya. Oleh karena itu, dia juga secara tidak sadar mengeluarkan 2 bungkus Jiuxuan Wei-san, bersiap untuk mencoba dosis yang sama terlebih dahulu. Tapi segera dia menyerah ide ini, berpikir bahwa 1 bungkus harus dicoba dulu. Jika 1 bungkus tidak berpengaruh, lalu tambahkan bungkus lain, dan jika masih tidak berpengaruh, terus tingkatkan dosisnya. Bagaimanapun, obat jenis ini sendiri lebih bersifat kesehatan, dan bahan baku yang digunakan semuanya tidak beracun dan bahan efek samping, jadi Anda tidak takut masalah jika Anda mengambil beberapa bungkus lagi. Apa yang dipikirkan Kobayashi Jiro adalah bahwa akan lebih baik jika 10 bungkus Jiuxuan Wei-san tidak akan efektif. Dalam hal ini, obat ini akan benar-benar terbalik. Jadi, dia langsung merobek salah satu bungkusnya, menuangkan bubuk yang ada di bungkusan itu langsung ke mulutnya, lalu mengambil whisky untuk meminumnya. Saat mengambil Jiuxuan Wei-san, Kobayashi Jiro sama sekali tidak menganggapnya serius. Dia merasa bahwa obat ini pasti jauh lebih buruk daripada Xiaolin Wei-san-nya sendiri. Tetapi seberapa buruk tergantung pada bagaimana perasaannya setelah meminum 1 bungkus. Namun, di detik berikutnya, dia langsung mengerutkan kening. Setelah meminum bubuk Jiuxuan Wei, Kobayashi Jiro dapat dengan jelas merasakan arus hangat di perutnya. Arus hangat ini, seperti hujan musim semi yang sunyi yang melembabkan benda-benda, dengan cepat membungkus perutnya, dan membawa efek perawatan dan analgesik yang sangat kuat dan efektif, yang benar-benar memberinya perasaan hangat. Dan rasa tidak nyaman di perutnya segera hilang karena arus hangat ini, dan seluruh tubuhnya menjadi sangat nyaman. Ketika saya mengambil Xiaolin Wei-san sendiri, saya juga merasakan hal ini. Tetapi dalam hal efeknya, itu sangat jauh di belakang. Mengapa Jiuxuan Wei-san ini sangat efektif, sangat bagus hingga tak terbayangkan. Bahkan jika saya meminum 2 bungkus Xiaolin Wei-san, saya biasanya merasa tidak nyaman. Mengapa obat ini begitu ajaib? Formula apa yang digunakan?
Kobayashi Wei-san adalah kartu truf berikutnya untuk Kobayashi Pharmaceutical yang memasuki dunia. Dia tidak ingin es langsung dihancurkan oleh pesaing yang kuat segera setelah peluncurannya. Jika beberapa metode dan metode tidak diadopsi, Xiaolin Wei-san, di hadapan efek obat yang kuat dari Jiuxuan Wei-san, pada dasarnya dapat menyatakan kegagalan. Kobayashi Jiro bingung dan cemas, dan pada saat yang sama terus menghibur dirinya sendiri. Berpikir dalam hati, mungkinkah efek obat ini datang dan pergi dengan cepat? Jika efek Jiuxuan Wei-san akan segera menghilang, maka Xiaolin Wei-san saya sendiri masih memiliki secercah kehidupan. Jadi, Kobayashi Jiro memutuskan untuk menunggu. Tunggu dan lihat apakah ketidaknyamanan di perut saya akan kambuh dalam waktu singkat. Namun, setelah menunggu selama 1 jam, Kobayashi Jiro menemukan fakta yang lebih mengejutkannya. Efek obat dari bubuk Jiuxuan Wei tidak melemah sama sekali, dan perut saya masih terasa sangat segar, seperti merendam seluruh tubuh saya di pemandian air panas di musim dingin. Dia tidak dapat menahan diri untuk berseru, "Apa-apaan ini? Bagaimana mungkin ada Wei-san yang begitu kuat? Saya telah membaca resep Tiongkok kuno beberapa kali. Xiaolin Wei-san dapat dikatakan sebagai resep terbaik dalam resep Tiongkok kuno, dan saya menambahkan beberapa peningkatan dan peningkatan modern untuk mencapai efek saat ini. Saya pikir Xiaolin Wei-san telah mencapai puncaknya. Sangat nyaman, sangat menyakitkan. Saya berencana untuk mengandalkan Xiaolin Wei-san untuk melompat dan menjadi perusahaan farmasi top dunia secara langsung. Tetapi saya tidak menyangka bahwa sebelum saya dapat bangkit, saya ditembak mati oleh Dogi Jiuxuan Wei-san ini. Tidak mungkin bagi siapapun untuk didamaikan." Dia segera memanggil asistennya dan bertanya, "Berapa harga pasar hantu Jiuxuan Wei-san ini?" Asisten itu berkata, "Harga ecerannya sama dengan Xiaolin Wei-san kami." Dia tidak bisa menahan diri untuk memarahi dengan marah. Sialan ini jelas ditujukan pada perut Xiaolin kita. Sanda, Jiuxuan Pharmaceutical, sungguh sial. Saat ini, Kobayashi Jiro tidak bisa berhenti marah. Jiuxuan Wei-san memiliki bidang terapeutik yang sama dengan Xiaolin Wei-san, dan merupakan produk patokan mutlak. Namun, efek obat dari Jiuxuan Wei-san jauh lebih kuat daripada Xiaolin Wei-san. Apalagi yang lebih memberatkan adalah spesifikasi kemasan, isi bersih dan harga jual Jiuxuan Wei-san semuanya setingkat dengan Xiaolin Wei-san. Ini sangat tidak nyaman, jauh lebih mudah digunakan daripada Kobayashi Wei-san, tetapi berat dan harganya persis sama. Bukankah ini irama membunuh Kobayashi Wei-san? Selain itu, Jiuxuan Wei-san mendapat dukungan Gu Qiuyi, dan tiba-tiba menjadi populer di pasar domestik Tiongkok. Ini sama saja dengan mencekik keinginan besar Xiaolin Wei-san untuk berekspansi ke pasar Tiongkok. Apalagi dikalahkan oleh Jiuxuan Wei-san di pasar lokal China hanyalah langkah pertama. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa Jiuxuan Wei-san adalah obat yang sangat bagus. Farmasi Jiuxuan ini pasti tidak hanya akan puas dengan pasar China. Mereka pasti akan mengekspornya ke negara-negara di sekitar China, dan bahkan ke Eropa dan Amerika Serikat secepat mungkin. Jika Jiuxuan Wei-san memasuki pasar Jepang, bukankah itu akan merampok basecamp Wei-san milik Kobayashi? Jika Wei-san Kobayashi kehilangan pasar luar negeri dan pasar domestik Jepang, masa depan Kobayashi Pharmaceutical akan terancam. Dengan kata lain, Jiuxuan Wei-san ini dapat menghancurkan Kobayashi Pharmaceutical. Lebih penting lagi, semua harapan Kobayashi Jiro sekarang bertumpu pada Wei-san Kobayashi. Seluruh Jepang optimis tentang Wei-san Kobayashi-nya, dan mereka semua memuji kemanjuran Wei-san Kobayashi dan masa depan Kobayashi Pharmaceutical. Ini termasuk patriark dari keluarga Ito, yaitu ayah Ito Nanako, Ito Yuhiko. Alasan mengapa Yuhiko Ito ingin menikahkan Nanako Ito dengannya adalah karena dia ingin menggunakan ini untuk menikahi keluarga Kobayashi, dan kemudian mendapat kesempatan untuk berinvestasi di Kobayashi Pharmaceutical. Jika prospek Kobayashi Pharmaceutical berubah dari terang menjadi redup dalam sekejap,
maka Ito Yuhiko pasti akan kehilangan minat pada dirinya dan Kobayashi Pharmaceutical. Kalau begitu, apalagi yang harus ia nikahi dengan Ito Nanako? Tahukah Anda, Nanako Ito adalah seorang dewi yang sangat dicari oleh seluruh Jepang, dikenal sebagai Yamato Nadeko di seluruh Jepang, dan dapat dikatakan sebagai dewi paling sempurna di seluruh Jepang. Apapun yang saya katakan, saya tidak bisa melepaskannya dari tangan saya. Memikirkan hal ini, Kobayashi Jiro segera berkata kepada asisten di sampingnya, "Selidiki latar belakang Jiuxuan Pharmaceutical ini untuk saya, cepatlah." Asisten itu mengangguk dengan tergesa-gesa, "Saya kenal Presiden. Jadi saya akan mengatur seseorang untuk melakukan penyelidikan." Kobayashi Jiro bertanya lagi, "Apakah Anda sudah menghubungi agen Gukyuyi? Apa yang dikatakan pihak lain?" Dia langsung mengatakan bahwa Mas Gu tidak akan menerima dukungan produk fisik apapun, hanya dukungan Jiuxuan Weisan. Satu-satunya, saat itu, Kobayashi Ichiro mendambakan obat ajaib yang Ye Chen berikan kepada si Tianqi, dan ingin menggunakan obat ajaib untuk menyembuhkan kelumpuhan ayahnya Kobayashi Masao, dan bahkan membuat Kobayashi Pharmaceutical berdiri di puncak perusahaan farmasi global. Jadi dia mengambil risiko, dan akhirnya menjadi anonim, memberi makan anjing di peternakan anjing Hongwu. Dan Kobayashi Jiro, tanpa sadar, membuka pintu nasib yang sama dengan saudaranya. Segera, asisten mendapatkan hasil investigasi. Dia melapor kepada Jiro Kobayashi, "Ketua, saya telah menemukan beberapa informasi tentang Jiuxuan Pharmaceutical. Ternyata perusahaan ini bernama Weiss Pharmaceutical. Ketika kami mengevaluasi perusahaan farmasi China sebelumnya, kami juga mengevaluasi yang ini. Nilai pasar keseluruhan saat itu sekitar 2 hingga 3 miliar. Ini bukan perusahaan besar, dan kami tidak pernah memperhatikannya." Kobayashi Jiro mengerutkan kening dan bertanya, "Kalau begitu tidak apa-apa, mengapa Anda mengganti namanya menjadi Jiuxuan Pharmaceutical?" Asisten berkata, "Saya belum mendengar tentang ini. Namun, setelah mengubah nama mereka menjadi Jiuxuan Pharmaceutical, struktur kepemilikan saham mereka juga telah berubah. Sebelumnya, keluarga Wei memegang 100 saham. Tetapi setelah perubahan, keluarga Wei hanya memegang 20 saham, dan 80 saham sisanya dipegang oleh orang misterius." "Pria misterius?" Kobayashi Jiro bertanya dengan heran. "Tidak bisakah kamu mengetahui siapa pria misterius ini?" "Saya tidak bisa mengetahuinya," asisten Hui melaporkan. "Struktur kepemilikan saham ini memiliki pengacara top di belakangnya, menyembunyikan informasi kunci dari pemegang saham utama. Tidak mungkin untuk mengetahui siapa yang memiliki 80% saham. Ketua, saya pikir masalah ini tidak sederhana. Pemegang saham utama di balik ini mungkin memiliki latar belakang yang kuat. Kita harus bertindak hati-hati." Kobayashi Jiro mengangguk, menggertakkan giginya dan berkata, "Kamu tidak perlu memberitahuku. Aku tahu latar belakang orang ini jelas tidak biasa. Tapi sekarang kita tidak terlalu peduli. Kobayashi Pharmaceutical akan lepas landas. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan Jiuxuan Weisan ini memotong sayapku saat ini." Asisten itu buru-buru bertanya kepadanya, "Presiden, apa maksudmu?" Kobayashi Jiro berkata, "Besok pagi, pergi ke Jiuxuan Pharmaceutical." Asisten berkata, "Presiden, Nona Nanako akan berpartisipasi dalam final besok pagi. Apakah Anda tidak pergi ke tempat kejadian untuk menghiburnya?" Kobayashi Jiro melambaikan tangannya dengan kesal. "Prioritas utama sekarang adalah menggerogoti Jiuxuan Pharmaceutical. Jika Jiuxuan Pharmaceutical tidak bisa mengunyahnya, maka aku juga tidak bisa mengunyah Nanako. Jika Jiuxuan Pharmaceutical bisa mengunyahnya, cepat atau lambat Nanako tidak akan bisa lepas dari telapak tanganku." Asisten itu segera mengangguk dan berkata, "Presiden, saya mengerti." Kobayashi Jiro berkata lagi, "Ngomong-ngomong, cepat dan hubungi sekarang. Panggil sekelompok ahli dari China, dan coba biarkan mereka tiba di Jinling besok siang. Jika kepala Jiuxuan Pharmaceutical terlalu sulit dikunyah, biarkan para ahli ini menyelesaikannya." Keesokan harinya,
Kobayashi Jiro berangkat ke Jiuxuan Pharmaceutical pagi-pagi sekali. Setelah sarapan yang dibuat oleh ibu mertuanya Malan, Ye Chen meminjam mobil ayah mertuanya dan pergi ke gimnasium Jinling. Saya harus mengatakan bahwa sejak Malan menyerah, kehidupan Ye Chen di rumah menjadi jauh lebih nyaman. Karena Malan mendengar dari Ye Chen bahwa Xiao Churan memberinya banyak kerja keras dan memintanya untuk membantu merawat anak ketika dia punya anak, dia bahkan mengubah caranya menjilat Ye Chen, dan pada saat yang sama terus membujuk Xiao Churan untuk memiliki anak lebih awal. Malan telah menikah dengan Xiao Changkun selama bertahun-tahun, dan keterampilan memasaknya tidak pernah meningkat. Bagaimanapun, dia hanya membodohi suami dan putrinya dengan berbagai cara. Tapi sekarang, dia benar-benar mulai mempelajari resep dengan ponselnya, dan dia bertekad untuk melindungi menantu Ye Chen, agar dia bisa memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Dia sudah memahaminya. Meskipun Ye Chen adalah seorang yatim piatu tanpa latar belakang, Hao Lai juga menguasai kerajinan Feng Shui. Di masa depan, keluarga pasti tidak akan kekurangan uang. Ditambah lagi, ada villa Tangchen Yipin dengan lebih dari 100 juta yuan yang tinggal di dalamnya. Belum lagi dia sangat puas. Jadi, untuk Ye Chen sekarang, dia hanya ingin menyenangkan, dan tidak ada yang lain. Hal ini mengejutkan baik Xiao Churan maupun Xiao Changkun. Tak satu pun dari mereka berharap Malan, yang tidak pernah menundukkan kepalanya di rumah, akan mulai menundukkan kepalanya pada Ye Chen. Tentu saja, keduanya tahu betul bahwa Malan ada di sini demi uang. Lagi pula tidak ada yang tahu karakter Malan lebih baik dari mereka. Tapi tidak ada yang salah dengan ini, setidaknya tidak akan ada masalah lagi di rumah. Ye Chen pergi ke stadion, dan stadion sudah penuh sesak dengan orang. Final hari ini bisa dikatakan menarik perhatian nasional. Orang-orang di seluruh negeri ingin melihat apakah kuda hitam Qin Aoswei bisa menjadi hitam sampai akhir dan langsung membawa kembali seorang juara. Ketika Ye Chen datang ke belakang panggung, Qin Aoswei sudah tiba lebih awal. Melihat dia datang, dia merasa malu sekaligus bahagia, memeluk lengannya, dan bertanya dengan lembut, "Tuan Ye, apakah menurut Anda Aoswei bisa menang hari ini?" Ye Chen mengangguk dan berkata dengan serius, "Saya pikir Anda pasti akan menang." Saat dia berbicara, dia tidak bisa tidak memikirkan Nanako Ito. Lagi, benar, kekuatan Nanako Ito jauh lebih tinggi daripada Qin Aoswei sebelumnya. Tetapi sekarang kekuatan Qin Aoswei telah melampaui Nanako Ito dengan selisih yang besar. Oleh karena itu, Ye Chen tidak mengkhawatirkan kemenangan Qin Aoswei. Namun, dia sedikit khawatir Qin Aoswei akan secara tidak sengaja melukai Ito Nanako selama kompetisi. Sejujurnya, dia memiliki kesan yang baik tentang gadis ini, Nanako Ito. Meskipun dia adalah seorang wanita Jepang, dia harus mengakui bahwa dia adalah model kecantikan dan kebijaksanaan dalam hal penampilan, figur, kepribadian, watak, pendidikan keluarga dan prestasi. 8 karakter pendiam seperti perawan dan bergerak seperti kelinci adalah interpretasi terbaik dari dirinya. Pria normal manapun pasti akan merasa kasihan pada wanita yang begitu lembut. Dia seperti bunga yang paling cantik dan harum, semua orang akan merasa sedikit perhatian. Meskipun Ye Chen tidak jatuh cinta padanya, penghargaannya masih menyumbang sebagian besar. Hargai seseorang, tentu saja tidak ingin orang tersebut tersakiti. Namun, lawan yang dia hadapi saat ini adalah lada kecil Qin Aoswei. Dari perspektif kompetisi, Ye Chen tentu berharap Qin Aoswei menang, dan pada saat yang sama membawa kejayaan bagi Tiongkok. Namun, secara pribadi, dia tidak ingin Nanako Ito terluka parah. Pada saat tertentu, Ye Chen ingin memberitahu Qin Aoswei untuk menghemat sedikit kekuatan setelah dia naik ke atas panggung, agar tidak terlalu menyakiti Nanako Ito. Namun, setelah ragu-ragu sejenak, dia menyerah pada gagasan itu. Karena, dia tahu bahwa dia tidak dapat mengganggu permainan Qin Aoswei. Jika dia mengatakan ini, Qin Aoswei akan terkejut dan kecewa. Bagaimanapun,
Saya adalah Tuan Ye yang dia kagumi tanpa batas, dan dia juga pelatihnya saat ini. Jika saya memintanya untuk menunjukkan belas kasihan kepada musuhnya sebelum kompetisi, dia pasti akan merasa dikhianati. Oleh karena itu, saya hanya dapat menyimpan kekhawatiran ini di hati saya, dan pada saat yang sama diam-diam berpikir bahwa jika Nanako itu tidak terluka parah, saya akan berhenti ikut campur dan membiarkannya langsung kembali ke Jepang. Tapi jika Ito Nanako terluka parah, maka aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja, dan aku harus menyelamatkannya setidaknya sekali, dan aku tidak bisa membiarkannya menjadi orang yang tidak berguna seperti tuannya Kazuki Yamamoto. Pada saat yang sama, di ruang tunggu di sisi lain, Nanako Ito memasang ekspresi agak gugup. Asistennya, Koichi Tanaka, meletakkan dua ponsel di depannya. Keduanya melakukan panggilan video. Salah satunya adalah video Kazuki Yamamoto yang terbaring di rumah sakit. Yang lainnya adalah video ayahnya, Ito Yuhiko, yang berada jauh di Jepang. Setelah mendengarkan Odo-san Ito Nanako, Ito Yuhiko menghela nafas pelan dan berkata, "Nanako, pergilah, ayah menghormatimu. Pergi kejar hati nuranimu sendiri, ayah menunggumu di Tokyo." Ito Nanako tersenyum manis dan berkata, "Odo-san, jika aku terluka parah kali ini, aku tidak ingin kembali ke Tokyo. Aku ingin pergi ke Kyoto untuk memulihkan diri. Aku lebih suka lingkungan Kyoto. Malong, penuh cita rasa modern. Kyoto, di sisi lain, adalah ibu kota kuno Jepang. Terdapat banyak sekali situs sejarah ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, dan terpelihara dengan baik. Suasana modernnya tidak begitu kuat, lingkungannya tenang, dan iklimnya menyenangkan." Nanako Ito dibesarkan di rumah tua keluarga Ito di Kyoto ketika dia masih muda, dan pindah ke Tokyo bersama keluarganya pada usia 14 tahun. Tetapi dalam hatinya, Kyoto adalah satu-satunya kampung halaman dalam ingatannya. Bersambung.